Apa sih beasiswa kuliah ke Jepang yang paling banyak diincar? Yang pasti paling umum adalah Max atau Membuka Gakusho. Nah, kamu pun pasti penasaran apa aja sih benefit, syarat, dan prosedur masuknya. Kali ini aku akan menjelaskan beasiswa Max yang untuk lulusan SMA atau SMK ya. Simak video ini sampai akhir. Max ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi yang ada di Jepang. Programnya ada Gakubu, Koseng, dan Senshu. Gakubu itu 1 tahun sekolah persiapan bahasa dan 4 tahun kuliah. Koseng itu 1 tahun sekolah persiapan bahasa dan 3 tahun kuliah. Sedangkan Senshu itu 1 tahun sekolah persiapan bahasa dan 2 tahun kuliah. Nah, untuk Gakubu itu kan jatuhnya gelarnya S1. Untuk Koseng dan Senshu itu D2 dan D3. Tapi untuk Koseng dan Senshu, jika nilai kamu bagus, maka bisa perpanjang ke program S1. Masa beasiswanya pun bisa diperpanjang. Misal, kamu Senshu kan udah 2 tahun kuliahnya. Nah, ini kamu dapatnya D2. Tapi kalau kamu perpanjang ya, anggapannya kamu upgrade ke S1. Masuk langsung dari tahun ketiga langsung. Jadi nggak perlu ngulang dari tahun pertama lagi. Untuk kesempatan di kali ini, aku akan bahas yang Gakubu dulu ya. Karena akan sangat banyak jika aku bahas Koseng dan Senshu dalam satu video juga. Nah, untuk Max Gakubu ini benefitnya apa aja sih? Yang pertama, biaya kuliah ditanggung sepenuhnya, termasuk biaya sekolah persiapan. Kedua, tunjangan hidup sebesar kurang lebih 117.000 yen per bulan, ya kurang lebih 12 juta lah ya kalau dirupiahkan. Yang ketiga, tiket pesawat itu pergi pulang Indonesia-Jepang dibayarin. Yang keempat, bebas biaya pengurusan visa pelajar. Dan yang kelima, tanpa ikatan dinas, artinya kamu nggak perlu wajib kerja setelah lulus kuliah. Nah, ini salah satu beasiswa yang paling bergengsi teman-teman ya, karena yang adakan ini pemerintahan. Jadi kalau kamu dapat beasiswa ini, kamu bisa masuk ke sekolah-sekolah yang top di Jepang pastinya. Jurusan yang bisa diambil di program Gakubu ada banyak banget. Jurusan IPS, ada IPS A dan IPS B. IPS A terdiri dari jurusan seperti Law, Politics, Pedagogi, Sociology, Literatures, History, Japanese Language, dan sebagainya. Sedangkan IPS B terdiri dari Economics, Business Administration, Accounting, Financial Business, dan sebagainya. Jadi, itu untuk IPS. Nah, untuk IPA juga ada IPA A, IPA B, IPA C. IPA A terdiri dari Science, Electric and Electronic Studies, Mechanical Studies, Civil Engineering and Architecture, Chemical Studies, dan bidang lainnya seperti Meta Engineering, Mining Engineering, Maritime Engineering, dan Biotechnology. Sedangkan IPS B terdiri dari Agricultural Studies, Hygienic Studies, dan Science yang di sini adalah sainsnya biologi. Kalau Science yang di IPA A tadi itu kan lebih ke matematika, fisika, dan kimia. IPS C terdiri dari Medicine dan jurusan Dentistry, jadi obat-obatan sama dokter gigi lah ya. Sekarang kita masuk ke syaratnya ya. Pertama, kamu harus lulusan sekolah formal tingkat SMA atau SMK dan sederajat. Kedua, usia kamu maksimal 24 tahun saat melamar. Ketiga, nilai pengetahuan semester 1 sampai semester 5 minimal 84 untuk masing-masing mata pelajaran. Nah, untuk pelamar yang memilih bidang studi IPA, yaitu di matematika wajib atau umum, Inggris wajib atau umum, dan kimia, ya, yang minimal 84 tadi. Pelamar yang memilih bidang studi IPS, wajibnya yaitu adalah di matematika wajib atau umum, dan Inggris wajib atau umum. Nah, keempat, pelamar yang memilih bidang studi kategori IPA, tidak bisa mendaftar apabila salah satu nilai pengetahuan mata pelajaran yang disebutkan itu kurang dari 84, meskipun dia punya sertifikat JLPT sekalipun. Sedangkan pelamar yang memilih bidang studi di kategori IPS, apabila salah satu nilai mata pelajaran yang disebutkan tadi itu kurang dari 84, maka tetap bisa mendaftar sebenarnya dengan melampirkan salah satu sertifikat berikut ya. Aku sebutin sertifikatnya. Salah satu aja kamu perlu punya. Yang pertama, Japanese Language Proficiency Test atau JLPT minimal level N3. JTest minimal level D sampai E sekitar 500 poin. NATES minimal level 3 atau IJU ya, Examination for Japanese University minimal 240 poin untuk tes bahasa Jepang. Jadi cukup punya salah satu dari ini aja. Yang kelima, bagi pelamar yang memiliki nilai EJU ya, mata pelajaran apapun akan menjadi poin tambahan. Terakhir, bagi pelamar yang memiliki salah satu kondisi situasi berikut tidak dapat mendaftar beasiswa program ini. Nah, untuk kondisinya itu apa? Ya, kamu bisa cek di bit.ly/kondisi-max-gakubu. Untuk pendaftaran, kamu bisa ke daftar.beasiswamax.com. Tapi sebelum mendaftar, pastikan kamu cek dulu link ini ya, bit.ly/max-FAQ. Jadi daftarnya di antara bulan April hingga Mei. Setelah itu pengumuman hasil seleksi dokumen pada bulan Juni. Akhir Juni itu akan ada ujian tulis. Pengumuman hasil ujian tulisnya lolos atau enggak itu di bulan Juli pertengahan. Kamu akan mengikuti wawancara di akhir Juli. Nah, pengumuman hasil wawancara di awal Agustus. Dan akhirnya pengumuman final dari Max itu di bulan Januari tahun berikutnya.
baru kamu bisa mulai berangkat ke Jepang itu di bulan April. Nah, untuk info lebih detailnya, kamu bisa mengunjungi bit.ly/maxtripgakubu yang teliti dalam membaca dokumen apa aja yang harus kamu kumpulkan ya. Jadi jangan sampai ada kesalahan, karena kesalahan pengiriman dokumen akan membuat kamu didiskualifikasi. Semangat buat kamu yang kepingin dapat beasiswa ini. Semoga konten kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah. Konten apa lagi yang kamu ingin aku bahas.